Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa taqwa Allah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surah Sad. Kita sudah sampaikan bahwa pernyataan dari pengusaha Quraisy pada saat itu yaitu mereka menyatakan bahwa Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah penyihir, ya, setelah disepakati oleh mereka julukan-julukan yang atau sematan-sematan yang disampaikan kepada orang-orang bahwa Muhammad adalah penyihir. Kemudian mereka juga menyatakan keheranannya tentang Tuhan, tentang Allah yang disebut sebagai Allah Esa. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Kemudian mereka juga memberi pernyataan kepada masyarakat mereka supaya tetaplah engkau menyembah Tuhan yang banyak, ya, tetaplah engkau bergerak atau melakukan aktivitas agama kamu, jangan ikuti Muhammad. Sesungguhnya ada sesuatu yang dikehendaki dari pergerakan Muhammad. Kita sampai di sana kemarin. Kita lanjut di ayat yang ke-7 surat Shad. Ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf. Kami tidak mendengar, ya, kami tidak mendengar masalah ini. Ada maksudnya tauhid, masalah menyembah Allah satu, menyembah Allah saja, Esa. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, dalam agama-agama yang terakhir. In hadza illa ikhtilaf, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, ini orang-orang Quraisy ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa di agama-agama terakhir yaitu Yahudi dan Nasrani itu enggak ada cerita tentang Tuhan Esa, Allah satu, enggak ada. Jadi mereka menyandarkan kepada agama-agama yang beredar terakhir. Dan memang agama-agama yang beredar terakhir ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu punya legenda-legenda yang gak ada hubungannya dengan Tuhan Esa. Apa legendanya? Di antaranya adalah pada agama Nasrani yang beredar pada saat itu sebagian besar, ya, walaupun ada juga yang sebagian kecil saja yang bertauhid, mengakui bahwa Allah satu. Ada sebagian besar mengakui bahwa Tuhan itu 3 unsur, ya, trinitas. Ya, ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ya. Jadi ada di agama-agama yang beredar pada saat itu yang diketahui manusia pada saat itu
sebagian besar diantaranya ada Nasrani yang menguasai wilayah Romawi, ya, diantaranya Romawi Timur. Ada juga Yahudi. Yahudi melegendakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi orang-orang Quraisy ini menyampaikan kepada masyarakatnya, wahai masyarakatku, jangan ikuti Muhammad. Kita nggak pernah dengar tuh bahwa Allah itu satu. Gitu. Coba cek tuh agama-agama lain gitu maksudnya. Ya. In hadza illa ikhtilaf. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, ini hal yang disampaikan oleh pembesar Quraisy. Sekarang kita coba mengurai sedikit lah mengenai agama tauhid ini. Sesuatu yang berusaha dengan gigih, ya, disampaikan oleh Muhammad SAW. Dan banyak di ayat-ayat Makkiyah itu menyampaikan tentang agama tauhid, bahwa Allah itu esa. Coba kita perhatikan sedikit lah contoh. Kita hidup dalam kehidupan yang teratur. Ya, kita diberikan bumi Allah yang demikian mudah untuk dihidupi. Ya, apalagi daerah Indonesia, ya. Di daerah yang kering kerontang sulit aja seperti di Arab, ya, mungkin di sebagian Afrika, ya, masih tetap bisa ditemukan kehidupan. Ya. Jadi kalau kita lihat ada keteraturan yang bisa membuat manusia nyaman berkehidupan di bumi. Kalau kita lihat ke dalam diri kita sendiri atau ke benda-benda yang kecil sekalipun, di situ ada perputaran yang terus-menerus. Sama seperti benda-benda langit yang berputar terus-menerus. Ya. Dengan kekuatan tenaga, kekuatan energi, ya. Sampai beberapa ilmuwan itu mencari tahu apa itu energi, apa itu gerak, apa itu getaran. Sampai ada yang menyatakan energi sama dengan getaran, sama dengan materi. Ya. Bumi ini disinari matahari, dengan penyinaran matahari ini jadi bergerak bumi. Tapi itu juga salah satu unsur saja untuk bisa menggerakkan kehidupan di bumi. Ada sinar matahari, tapi nggak bisa sinar matahari saja, harus ada kandungan air di sana. Ya. Itu dari sisi benda-benda langit. Dan keteraturan ini membutuhkan satu pengatur. Allah yang bisa. Kalau enggak, bayangkan gitu. Ya. Di surat Yasin kan, bahwa mereka beredar dengan garis edar fi falakin. Ada manzilah juga disebutkan. Beredar terus. Dan itu membutuhkan zat yang bisa melakukan itu. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang menyatakan itu dikuasai dia. Gak bisa. Makanya ketika Namrud mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya Ibrahim menyatakan bahwa Tuhanku menerbitkan matahari dari sebelah timur menuju ke barat. Kalau engkau mampu sebagai Tuhan, terbitkan dari barat menuju timur. Nggak bisa. Terdiamlah orang kafir. Jadi ini satu keteraturan yang luar biasa. Kalau dilihat lebih kecil lagi, misalnya pakai atom lah, proton, elektron, ini bahasa-bahasa sains. Kalau nanti bisa kita cari.
Ada yang terus berputar di atom-atom hidrogen, oksigen gitu ya. Ada yang bermuatan positif dan negatif, ada yang netral, neutron. Wah, ini bahasanya emang agak ini kalau olah latihan gitu. Dia terus berputar, menimbulkan gerak. Makanya saya kadang suka bingung kayak microwave ya, sejenis oven tertentu yang bisa menggerakkan pakai listrik atau apa ya, sehingga terjadi panas. Dan itu ada keteraturan di situ, termasuk di tubuh kita, tubuh hewan, tumbuh-tumbuhan. Betapa harus ada pengatur yang luar biasa untuk bisa mengatur. Biji yang diletakkan di tanah yang kering kerontang, nggak ada sama sekali air, sulit. Tapi kalau kita mulai tambahkan air, bergerak, memecah kulit biji. Ya kan, sama herannya kita bagaimana ada air di pohon kelapa ya. Tanam-tanaman itu penuh dengan air di atas. Ada saluran yang bisa menarik air dan tumpuk dari bawah naik ke atas. Padahal umumnya air itu turun ke bawah. Ya. Dia akan mengalir menurut gaya tarik bumi turun ke bawah. Tapi air tanaman ini ditarik ke atas dengan perantara silempung dan sebagainya, menimbulkan kehidupan. Nah ini sebenarnya bentuk hukum kauniyah, bentuk hukum alam, hukum yang Allah sematkan pada bumi dan kehidupan ini, sehingga berjalan dengan baik. Nah ini agak apa ya? Saya juga agak sulit juga untuk menyampaikan. Tapi inilah akidah tauhid. Hukum alam ini berhubungan dengan hukum kauniyah, pernyataan dari Allah apa yang dikendaki kepada manusia, bahwa manusia itu tidak boleh dipengaruhi semua makhluk kecuali Allah. Termasuk orang yang merasa berkuasa nggak bisa mempengaruhi orang yang kuat. Akidah tauhid bahwa Allah yang mengatur seluruh makhluk. Jadi nggak usah takut dengan di luar Allah. Yang terjadi ya, di banyak bangsa ini adalah penjajahan manusia dengan manusia, ya. Perbudakan manusia dengan manusia, walaupun tidak disebut budak, dia dijajah. Gitu. Padahal dalam agama tauhid tidak ada orang, semua bebas menyembah. Tidak perlu ada yang di bawah dan di atas. Kecuali hanya tugas-tugas yang memang dipergunakan pemimpin dan sebagainya. Tapi pemimpinnya bisa lebih tinggi dari penguasa alam ini, yaitu Allah. Ya. Termasuk yang dihadapi di Quraisy pada saat itu. Ada kan tokoh-tokoh yang membuat kehidupan pada saat itu dia berjalan dalam jahiliyah. Ya. Berjalan dalam kejahilian. Makanya aneh-aneh aturan menjadi pengaruh pada akhlak. Betul ya, namanya keimanan itu mempengaruhi pada akhlak. Keimanan yakin dia kepada Allah saja, akhlaknya berbeda dengan orang yang yakin dengan di luar Allah. Ya, makanya banyak orang yang menggantungkan rezekinya kepada makhluk. Tidak boleh. Ya, rezeki digantungkan kepada makhluk. Nah ini akidah tauhid sekilas sedikit, saya agak sulit untuk menyampaikan. Tapi itulah yang dengan gigih Rasulullah SAW sampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Dan itu memang menyerap kepada hati manusia. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Menyerap kepada hati manusia, karena hati manusia itu hanya bisa bersandar pada satu, tidak bisa berdua. Ya.
Qalb itu qalbain, tidak bisa berdua. Satunya satu aja gitu. Nggak bisa hati kita berdua. Kalau hati kita berdua pasti rusak. Ya. Saya mengaku bahwa Allah Tuhan saya, tapi urusan rezeki bukan pakai cara Tuhan, cara yang lain. Nah ini penting ngambil yang haram, nggak benar. Jadi kembali lagi. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Jadi orang-orang Quraisy ini menyampaikan bahwa ini enggak pernah kita dengar bahwa Tuhan itu satu. Ya. Dari agama-agama yang beredar terakhir-terakhir ini, ya, yang mengaku nabi dan sebagainya itu enggak ada yang menyebutkan. Ya, ini sesuatu yang tiada. Ayat selanjutnya. Ayat ke-8 surat Shad. A'unzila 'alaihi dzikrun min bainina bal hum fi syakkin min dzikri bal lamma yaruqu 'ala. Orang-orang Quraisy menyatakan ini. A'unzila 'alaihi dzikrun min bainina. Kenapa? Ya. Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita. Di antara kami. Kenapa kepada dia, kepada Muhammad? Ya. Bahwa fi syakkin min dzikri, bahkan mereka ya, dalam ragu-ragu terhadap peringatan dari Allah. Balamma yazuqu adab, bahkan mereka belum merasakan azab. Nah ini coba kita lihat. A'unzila 'alaihi dzikru min bainina. Kenapa Quran itu turun kepada dia di antara kami? Kenapa kepada Muhammad? Ya. Kenapa kepada Muhammad? Nah, ini sekarang yang disasar, yang dituju dalam omongan-omongan, kenapa Muhammad gitu? Nggak ada lagi yang lain. Kan ada banyak pembesar di Mekah, di Taif, antara dua kerajaan besar pada saat itulah kira-kira di situ di lokal itu ya, Mekah dan Taif. Kenapa nggak diturunkan kepada mereka, pada orang-orang pembesar? Kenapa kepada Muhammad? Ini ada satu kisah ya, mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran dari kisah ini. Abu Sufyan, Abu Jahal dan Akhnas bin Unais. Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham dan Akhnas bin Unais, ada dua lagi saya lupa namanya. 3 orang. Ya. Pada malam hari itu mendengar bacaan Quran Nabi SAW. Mereka mengendap-endap ya, sambil mengendap-endap begini ya. Berusaha mencuri dengar apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Setiap malam Nabi membacakan Al-Quran, baca Al-Quran. Dan mereka mengambil sudut yang berbeda-beda. Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas bin Unais. Mereka mendengarkan Al-Quran di malam hari. Menjelang pagi hari subuh mereka pulang. 5 orang ya. Ada 2 orang saya lupa namanya, tapi 3 orang ya, karena itu tokoh-tokoh juga ya. Di jalanan ketemu orang. Kamu ngapain? Kamu mendengar itu ya bacaan Quran Muhammad ya? Kira-kira ini bahasa saya. Kamu jangan begitu, nanti kamu tuh kalau diketahui sama pengikut kamu kacau gitu lah, ini bahasa saya. Mereka saling menyalahkan itu berdima itu. Kamu dengerin
dengerin gitu kan. Kayaknya mereka sepakat udah gak mau datang lagi. Jamaah kampung takwa asal rahimahullah telah melihat siaran. Ada yang melihat juga ya. Besokannya datang lagi mereka berlima ini mendengarkan bacaan Quran yang Muhammad SAW. Ya, ini riwayatnya Ibnu Ishaq, ya, salah satu tokoh pakar sirah atau sejarah Rasul. Kemudian paginya mereka ketemu lagi, mereka berjanji lagi nggak mau, jangan sampai lagi kamu, kok kamu datang lagi, kamu juga datang lagi, gitu lah kira-kira. Kenapa kamu datang lagi ke Muhammad? Ya. Akhirnya mereka berjanji untuk tidak datang lagi. Besok malamnya datang lagi mereka 3 kali mendengarkan bacaan Al-Quran. Oh, bayangkan. Makanya kadang-kadang kita nih. Kalau kita mengaku Muslim, umat Islam, tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran, menutup telinga kita terhadap Al-Quran yang datang, atau pura-pura tidak mendengar, atau tidak mau mengambil manfaat dari Al-Quran, rugi. Kenapa rugi? Orang-orang Quraisy kafir aja mau dengan ini. Ya. Mau membiarkan Al-Quran masuk ke dalam telinganya sehingga diserap oleh hatinya, diamalkan dengan perbuatan. Walaupun dia tidak mengamalkan dalam perbuatan, kalau orang kafir ya. Makanya kalau orang Islam tidak berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, aduh rugi. Ya, ini baru aja lewat kita Sahrul Quran ya, Ramadan Islam. Ya, ajak anaknya, ajak istrinya, ajak dirinya juga untuk memaksakan diri mendengarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, sehingga rumah kita rumah yang hidup dengan Al-Quran. Ya, jangan jadi rumah mati. Tidak terdengar kata-kata Al-Quran di rumah itu, Masya Allah. Ya. Ayo semangat nih, kampung Asten dan sekelilingnya, serta teman-teman yang melihat dari negeri mana saja ya. Di malam yang ketiga, tadi yang kedua, dia udah berjanji lagi tuh mau. Di malam yang ketiga ketemu lagi mereka, 5 orang. Ya. Akhirnya di malam ketiga itu pas ketemu lagi, pas pertolongan itu sudah cukup, kita sudah tidak boleh lagi datang lagi ke sini. Ya. Menjelang pagi mereka akhirnya pulang dengan berjanji tidak datang lagi ke rumah. Menjelang siang, Akhnas bin Unais datang ke Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan bin Harb waktu itu belum masuk Islam. Nah, datang ke Abu Sofyan, kemudian bertanya, wahai Abu Sofyan, ya Abu Sofyan bin Harb, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu dengar dari apa yang kamu ambil dari bacaan yang kamu dengar? Kata Akhnas bin Unais. Kata Abu Sofyan, aku mengetahui apa yang aku ketahui dan ada juga yang tidak aku ketahui. Ya, baik kalau begitu, kata Akhnas. Ya, ini bahasanya memang bahasa bisnis ya, bisa ngeles ya. Ya. Ada yang saya tahu, ada yang nggak saya tahu. Gitu. Itu kan sebenarnya menyembunyikan sesuatu ya kalau ngomong gitu ya. Apa yang diketahui tidak disebutin tidak. Ya. Oleh Abu Sofyan. Lalu Akhnas bergerak ke Abu Jahal. Akhnas bin Unais bergerak ke Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, bukan Abu Jahal namanya, Amr bin Hisam. Ya. Abu Jahal itu kan sebutan. Dia adalah Amr bin Hisam. Wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisam, apa yang kamu dengar semalam gitu dari Muhammad? Kemudian Abu Jahal menyatakan seperti ini, bukan masalah yang aku dengar, tapi masalahnya adalah ini, kita perlu menganalisa ini, perlu berpikir
berpikir sejenak tentang perkataan Abu Jahal. Tapi masalahnya adalah kita bersaing dengan Abdi Manaf, salah satu kelompok suku lah kira-kira begitu. Ini kan semuanya kelompok suku. Kalau Abdi Manaf, ya rombongan Abdi Manaf itu menyumbang kepada orang, kita akan beri sumbangan. Rombongan Abdi Manaf mengeluarkan sesuatu, kita akan keluarkan sesuatu. Rombongan Abdi Manaf menyediakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya, kita akan sediakan. Persaingan. Nah kemarin rombongan Abdi Manaf menyatakan bahwa ada nabi dari kalangan kami. Kami nggak bisa ngomong. Ketika disampaikan ada nabi dari kalangan kami, ya, kita nggak bisa ngomong karena memang kemuliaan, ada kemuliaan di situ. Kita nggak bisa ngomong. Kata-kata kita tidak bisa ngomong itu dari saya. Ya. Kalau dari lisannya sendiri, ya ada kemuliaan di sana. Kita tidak ada. Maka kata Amr bin Hisam, aku tidak akan beriman kepada Muhammad selama-lamanya. Ya. Aku tidak akan beriman kepada Muhammad selama-lamanya. Nah ini persaingan masalahnya. Itulah yang disampaikan dalam Al-Quran. Unzila alaihi dzikru min bainina. Kenapa dia yang dapat? Kenapa bukan kita? Kenapa bukan orang Taif yang juga punya kekuatan besar? Kenapa enggak antara dua Mekah dan Taif ini yang besar? Kenapa dia Muhammad? Nah itu. Jadi ini persaingan. Bukannya tidak tahu Abu Jahal itu terhadap kebenaran Al-Quran. Bukan. Dia tahu benar mana la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Tapi kalau itu disampaikan kepada masyarakat, rontok kekuasaan dia. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun, Namrus, begitu juga ya. Bahaya ini kalau ini bisa dilanjutkan, hancur kekuasaan saya. Makanya itu sering dipakai itu sama para tiran, orang-orang yang menyuruh kepada akidah tauhid menuju Islam yang benar itu berusaha dihancurkan, ya. Berusaha dirusak, berusaha ditempel di kata-kata yang jelek sehingga masyarakat takut sama dia, teroris lah, fundamentalis lah, Islam apa, disebut-sebut. Padahal yang disampaikan Al-Quran, dan Al-Quran itu akan terserap pada hati. Jadi kebayang ya sama kita teman-teman ya, bahwa pertarungan antara jahiliyah dengan tauhid, ya, dengan keesaan kepada Allah akan berlangsung terus nanti hingga akhir dan akhir. Waduh lagi. Baru fi syakim min dzikri. Mereka ini ragu-ragu dengan apa? Dengan peringatan itu. Mereka sebenarnya masih ragu-ragu dengan Al-Quran. Tapi karena udah didapat sama Muhammad, dia kesel. Mereka ragu-ragu dengan Al-Quran itu. Kayak tadi ya, si Abu Sufyan bilang, saya ada yang tahu tentang perkataan itu, ada yang enggak gitu. Mereka ragu-ragu. Balamma yaruku ada. Perkataan ini atau pernyataan bahwa dia ragu dan sebagainya itu tidak akan terjadi, ya, kecuali ketika sudah merasakan adab. Nggak mungkin ngomong kayak gitu. Nggak mungkin mereka ragu-ragu lagi kalau sudah dapat adab. Abu Sufyan selamat nantinya, Abu Jahal yang dapat. Jadi perang Badar. Dua-dua mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta